Halo sahabat-sahabatku smart luar biasa dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Windy Dwi Winantio di sini ya. Dan saya ucapkan selamat datang bagi yang baru datang ke channel saya, channel Windy Dwi Winantio ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya bagi sahabat-sahabatku yang masih stay dan mensubscribe ya tentunya, dan memberikan apresiasi, komen maupun like. Tentunya saya ucapkan terima kasih, dan harapannya ketika bermanfaat silahkan juga berbagi juga atau dibagikan ke yang lainnya, sehingga yang lain juga merasakan kebermanfaatan yang sama ya. Harapan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun untuk sahabat-sahabatku semuanya. Sehat selalu dan semangat selalu, dan tetap fokus dalam situasi kondisi apapun, semangatnya tetap selalu terjaga ya. Baik, pada kali ini kita akan belajar atau kita akan membahas, atau saya akan bersharing, membagikan sedikit atau beberapa yang saya ketahui. Tentunya hal ini kiranya bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya. Kali ini kita akan belajar mengenai kecerdasan majemuk. Jadi ini masih ada kaitannya dengan bakat dan minat kemarin ya. Ini lebih tepatnya berkaitan dengan bakat ya, kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk yang terkenal juga dengan teorinya Howard Gardner, yang mana beliau adalah pakar pendidikan dan psikologi dari Amerika yang sangat terkenal teorinya. Jadi kalau teman-teman yang menempuh pendidikan di perkuliahan, jurusan kependidikan pasti mempelajari teori ini biasanya ya, di dasar-dasar kependidikan atau mata kuliah yang lainnya pasti mempelajari ini. Kenapa saya ingin mengangkat ini? Tujuannya adalah kita biar jauh lebih terbuka terhadap diri kita sendiri dan lebih bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena terkadang kita masih merasa tidak memiliki apa-apa, masih merasa tidak memiliki potensi, kemampuan atau sesuatu yang ada di dalam diri kita. Padahal ketika mengacu dari teori itu jelas bahwa setiap individu itu pasti memiliki kecerdasan. Jadi kecerdasan itu yang disebut kecerdasan majemuk, kecerdasan yang multi. Jadi ada beberapa kecerdasan, tetapi yang dominan itu di bagian tertentu atau yang tingkatannya tertentu saja gitu ya. Jadi selain kita bisa mensyukuri itu tadi, kita bisa lebih terbuka terhadap diri kita sendiri, bisa open minded bahwa oh saya itu ada loh kecerdasan yang mungkin belum saya munculkan, belum saya gali, belum saya asah gitu, sehingga lebih terbuka dan mau untuk mengasahnya ya. Jadi pada kecerdasan majemuk ini menurut Howard Gardner ini dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah verbal linguistik. Nah, ini kemampuan individu yang berkaitan dengan bahasa atau literasi, tulis menulis atau pengolahan kata dan sebagainya, kemampuan untuk menangkap kata atau menyampaikan informasi. Nah, itu berkaitan dengan kecerdasan verbal linguistik, dan mengekspresikan itu termasuk ya. Jadi ekspresi muka dan sebagainya, mimik tubuh, gerak tubuh, itu ekspresi verbal linguistik, itu kecerdasannya di situ. Itu kecerdasan yang pertama. Yang kedua adalah logis matematis. Nah, kecerdasan logis matematis ini adalah kemampuan individu yang mana berkaitan dengan data atau angka-angka secara matematis atau pengolahan angka secara efektif ya. Jadi kemampuan ini memang kemampuan yang berkaitan dengan matematik. Jadi yang
perhitung-hitungan atau statistik dan sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan angka dan data statistik, angka dan sebagainya itu. Jadi logis matematis. Jadi dan menganalisa secara efektif juga, ini kemampuan di kategori atau di tipe logis matematis. Oke, langsung saja saya kenalkan yang ketiga. Yang ketiga itu visual spesial. Nah, kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan penglihatan yang ditangkap atau memahami ruangan yang ada di sekitar, atau bisa memahami gambar dengan mudah atau menangkap atau mudah menghafal gambar atau lingkungan sekitar dengan mudah dari detail ya, secara detail. Jadi warnanya apa, gambarnya apa, dia mampu dan ingat sekali, selalu mudah sekali. Bukan 1, 2, 3 saja, mungkin banyak objek yang ditangkap itu sangat mudah untuk menghafalnya, gambar-gambarnya. Nah, itu berkaitan dengan kemampuan visual spesial ya. Jadi kalau ada individu atau anak yang memiliki kemampuan mudah mengingat tempat, mudah mendeskripsikan lokasi, gambaran, nah itu terkait dengan visual spesial. Oke, masuk ke 4 ya, tipe yang keempat yang dikategorikan oleh Gardner, yaitu yang keempat adalah kinestetik. Nah, kinestetik ini berkaitan dengan gerak atau motorik. Jadi tubuh seseorang itu mungkin ada yang bisa optimal, ada yang kurang optimal, atau berkaitan dengan refleks ya. Kalau mungkin sahabat-sahabat semua luar biasa ada menemui anak atau individu yang jago dalam bermain basket, olahraga yang lain, ketangkasan dan sebagainya. Ini itu berkaitan dengan kemampuan ini, kinestetik. Jadi kinestetik ini berkaitan dengan gerak atau kecepatan dalam merespon. Jadi gerakannya seperti apa. Jadi kayak pemain-pemain tinju itu refleks kan. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal. Jadi yang berkaitan dengan olahraga dan sebagainya itu lebih cenderung ke kecerdasan kinestetik. Lalu yang kelima ya, tadi yang keempat kinestetik, yang kelima itu musikal. Jelas dari bahasanya musikal. Jadi kemampuan itu berkaitan dengan kemampuan individu yang berkaitan dengan memahami atau mengekspresikan, yang bertujuan menciptakan atau membuat sesuatu melalui musik atau irama. Jadi misalnya arranger, terus lalu kemudian juga ada kemampuan dalam memahami nada dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan musikal atau kecerdasan musikal ya. Jadi kalau sahabat-sahabat semua luar biasa kok bisa tuh membedakan nada gitu, perpindahan setiap nada lagu dan sebagainya, itu berkaitan dengan kemampuan musikal ya. Lalu yang kelima, yang keenam adalah naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini apa? Kecerdasan yang berkaitan atau kemampuan yang berkaitan dengan lingkungan alam atau sekitarnya. Jadi dia bisa membedakan spesies atau lingkungan sekitar yang berkaitan dengan biologis, berkaitan dengan hewan, binatang dan sebagainya, membedakan kategorinya tumbuhan, kategorinya binatang. Dia sangat mampu sekali di situ ya. Nah, sangat jago di situ. Tapi semua orang belum tentu juga sama tingkatannya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Itu yang keenam, naturalis. Yang ketujuh, interpersonal. Interpersonal ini kemampuan individu yang berkaitan dengan interaksi sosial. Jadi dia bisa memahami orang lain, mengontrol orang lain, mengendalikan
emosi, baik emosi marah, sedih, atau gembira, temperamen gitu ya. Emosi-emosi yang itu bisa direspon dengan baik dengan individu yang memiliki kecerdasan interpersonal ini sangat kuat gitu ya. Jadi ketika ada orang marah, dia nggak ikut marah gitu kan. Ketika ada orang memiliki emosi yang seperti apa, dia bisa mengikuti, jadi bisa merespon dengan baik. Pada intinya seperti itu interpersonal. Lalu yang kedelapan adalah intrapersonal. Jadi yang 7 inter, yang kedelapan intrapersonal. Nah, intrapersonal ini jelas berkaitan dengan diri sendiri. Jadi berkaitan dengan bagaimana diri sendiri bisa memahami kondisi kelemahan maupun kelebihan, motivasi atau evaluasi terhadap diri sendiri, kekurangan, kelebihannya dan sebagainya. Itu lebih cenderung kepada kemampuan intrapersonal. Nah, ada ke-8 ya, ada 8 tipe kecerdasan majemuk yang dikategorikan oleh Edward Gardner. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang pasti memiliki ke-8 ini? Kalau menurut Harvard, pasti memiliki, hanya perbedaannya pada tingkatannya. Nah, misalnya kemampuan bermusik saya itu ada kan, saya memiliki kemampuan untuk bermusik. Nah, artinya kecerdasan musikalitas saya ada, tetapi dibanding dengan teman saya yang lain mungkin bisa lebih tinggi dia gitu kan. Nah, itulah namanya berbeda. Jadi setiap orang pasti ada. Lalu kemampuan misalnya mendengarkan musik, kepekaannya, kalau di bahasa musik solfege ya, solfege-nya hebat gitu kan. Itu teman saya. Terus saya belum tentu mampu. Nah, tingkatannya seperti itu. Jadi berbeda-beda. Jadi tidak sama antara individu yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Karena kecerdasan majemuk ini pada dasarnya berbeda-beda, setiap individu ya berbeda-beda dan unik. Jadi tidak sama. Jadi berbeda-beda dan unik. Lalu pertanyaan lagi, ada yang lebih penting atau ada yang lebih baik atau tidak? Nah, menurut Gardner ini, teori kecerdasan majemuk ini tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih baik dibanding dengan kecerdasan yang lainnya. Jadi semuanya sederajat. Jadi menurut Gardner itu kecerdasan majemuk itu sederajat antara satu kecerdasan dengan kecerdasan yang lainnya. Hanya tingkatannya berbeda setiap individu, hanya itu aja. Perbedaannya hanya itu, setiap individu itu berbeda tingkatannya. Jadi nggak bisa disamakan. Lalu Gardner juga menegaskan bahwa tidak ada istilah cerdas tidak cerdas. Jadi dikotomi atau pengkategorian mengenai cerdas tidak cerdas itu dibantah oleh Gardner melalui teorinya ini. Jadi tidak ada cerdas tidak cerdas. Jadi karena ada teori kecerdasan majemuk. Jadi meyakini bahwa setiap individu pasti memiliki kecerdasan majemuk. Entah mana yang paling kuat, mana yang paling lemah, pasti ada di situ gitu kan. Tinggal dilihat saja gitu, yang mampu di mana. Nah, kelihatan itu mampu di mana gitu kan. Nah, lalu kenapa kita memahami ini? Biar kita lebih terbuka, terutama kepada orang tua, kepada mungkin pendidik ya. Jadi kita tidak bisa sebenarnya menuntut seorang anak atau siswa kita harus menguasai salah satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran tertentu, karena dia bisa juga lemah di bagian logis matematisnya, sehingga berkaitan dengan mata pelajaran matematika dia memang sangat berat gitu. Mau bagian manapun juga itu, kalau sudah seperti itu
Ya memang berat karena Tuhan menciptakan itu setiap individu berbeda-beda dan mempunyai talenta masing-masing gitu ya, tidak bisa dipaksakan gitu kan. Jadi tidak bisa. Jadi itu mungkin bisa menjadi pemahaman kita bahwa ya mau tidak mau kita memang dituntut ya sama aturan atau sistem yang harus menyelesaikan sebuah kurikulum mungkin yang ditentukan oleh nilai tertentu. Nah di situ itu kita memang nggak bisa apa-apa. Tetapi pada dasarnya ketika kita memahami teori ini, kita jauh lebih terbuka ya. Terbukanya apa? Oh ternyata setiap individu itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan unik, sehingga tidak bisa dimaksakan bahwa setiap individu atau semua individu itu harus mampu matematika, harus mampu bahasa, harus mampu IPA. Nah, kalau kemampuan naturalisnya minim untuk memahami binatang aja susah gitu loh. Perbedaannya mengategorikan spesiesnya aja susah gitu kan. Nah, kayak gitu. Harus suruh main musik juga belum tentu bisa gitu. Nah, kita harus menyadari itu. Ini baru 8 ya menurut Hunter. Padahal kemampuan mungkin bisa banyak lagi kalau mungkin ada nanti menemukan teori lagi, ada teori yang berkembang lagi. 8 aja ini sudah hampir mencakup semuanya kalau menurut saya gitu. Jadi ada orang yang memiliki kemampuan interpersonal, dia peka terhadap sosialnya gitu ya, sangat peka terhadap bergaul dengan baik dan sebagainya. Nah, tetapi suruh pelajaran berat juga, itu juga ada gitu loh. Nah, makanya kita nggak bisa memaksakan yang kuat itu mana, yang harus dikuatkan mana. Nah, itu kita harus melihat itu semua. Nggak bisa di buku global harus mendapat 8 semua, harus mendapat 100 semua. Nggak bisa, harus mendapat 90 semua nilainya. Nggak bisa, karena ada kemampuan majemuk atau kecerdasan majemuk itu tadi. Nah, pada intinya ketika kita mempelajari ini, kita sebagai orang tua, kita bisa lebih paham, memahami anaknya sehingga tidak memaksakan anaknya untuk memasuki jurusan tertentu, memaksakan atau memasukkan anaknya untuk mempelajari atau harus menguasai bidang tertentu. Nah, itu juga nggak bisa, jadi harus dilihat pertama minatnya juga, lalu kedua juga bakat atau kecerdasannya itu yang dominan apa. Nah itu kita tidak bisa memaksakan itu semua. Jadi tidak ada cerdas tidak cerdas, nah, kategori itu tidak ada. Lalu kecerdasan tidak bisa diukur hanya dari verbal linguistik atau logis matematis saja, tetapi kita melihat kecerdasan itu harus secara holistik. Jadi tidak bisa kita mengkategorikan pencerdasan ini, kecerdasan ini, nah gitu. Tetapi kalau kita mengikuti sistem, nah, tidak mau, bagaimanapun itu kita harus mengikuti itu. Ada standar KKM. Seperti itu. Baik sahabat-sahabatku, mungkin itu yang dapat saya bagikan di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya Vindi Dwinantio. Salam smart luar biasa.